Preservasi Rekonstruksi Jalan Tuban Babat Lamongan (SPSN) APBN di tahun 2018 dengan penyedia jasa PT Citra Prasasti Konsorindo dengan harga penawaran sebesar 166,9 miliar. Ditengarai banyaknya jalan rusak membuat keselamatan pengendara terancam. Banyak korban kecelakaan lalu lintas yang timbul karena jalanan banyak yang rusak. Kalau jalanan dibiarkan rusak dan menimbulkan banyak kecelakaan, pemerintah semestinya sebagai penyelenggara jalan bisa dituntut. Terhitung mulai April 2019 hingga saat ini, BPK 4.5 Tuban Babat Lamongan Gresik di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Surabaya pada tahun 2019 telah menelan angka sejumlah 166,9 miliar. Ditambah 10% dengan efektif pekerjaan di ruas jalan sepanjang 8,8 km, melakukan pembangunan preservasi rekonstruksi jalan dengan rigid pavement. Namun pada ruas fungsional jalan masih banyak berlubang dan rusak di beberapa ruas jalan pada wilayah Kabupaten Tuban, Babat, dan Lamongan. Padahal di dalam lingkup pekerjaan terdapat rutin kondisi yang mana penanganannya harus benar-benar sesuai dengan jenis kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat APTD, saat ini sore ini saya berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, letaknya di Tuban. Bahwasanya saya selaku pihak yang membuat konten publik ini, APTD sore ini sengaja membuat opini publik, yang mana opini publik itu tentang edukasi mengenai perihal-perihal masalah pekerjaan jalan, marka jalan yang semestinya dan seharusnya sahabat-sahabatku ketahui adalah mengenai preservasi rekonstruksi jalan di Tuban, Babat, Lamongan. Sahabat-sahabatku harus mengetahui juga bahwasanya preservasi jalan rekonstruksi di Tuban, Babat, Lamongan nyedia jasanya pada saat itu di tahun 2019 PT Citra Prasasti Konsorindo dengan harga penawaran di 166,9 miliar. Saya mendapatkan informasi dari BPK yang ada di B2JN bahwasanya nilai 166,9 miliar itu ada tambahan sebesar 10%. Jadi jika tambahan nilai 10% dari 166,9 yang mana fakta realitanya pekerjaan di tahun 2019 itu hanya 130M. 130M itu ditambahkan senilai 10%. Jadi sahabat-sahabatku bisa menghitung sendiri. Namun per Januari tahun 2020 kemarin, paket preservasi rekonstruksi Tuban, Babat, Lamongan hancur semua, sahabat-sahabat APTD. Jadi mari kita simak videonya, jangan di skip-skip. Semua kita kaji bersama. Jalan rusak ini apa memang faktor alam? Apa memang jalan rusak ini disengaja oleh penyedia jasa atau pihak BPK dan Sater? Karena saat saya konfirmasi, BPK mengatakan bahwasanya si Andy di tahun 2019 dia mengatakan bahwasanya kendalanya karena air, tonase. Jadi yang dipakai untuk beralibi atau beralasan si Andy yang sekarang menjabat BPK di Bali, dia mengatakan bahwasanya faktor jalan rusak adalah karena air. Mungkin air itu bisa dari hujan. Berikutnya, si Andy mengatakan bahwasanya di paket preservasi jalan Tuban, Babat, Lamongan, kenapa banyak yang rusak? Karena Andy mengatakan berat beban kendaraan atau tonase, sahabat-sahabat APTD. Sekarang kita langsung telepon BPK-nya ya, Andy. Ini saya langsung telepon. Nah, ini adalah namanya Andy.
Saya telepon PPK-nya yang dulu telah mengerjakan di tahun 2019. Nah, diangkat sahabat Abatinde, coba kita telepon PPK yang baru yang menggantikan Mas Endi, namanya Ketut Payun. Jadi Ketut Payun ini saat kita konfirmasi tidak mau menjawab karena ini WA-nya Ketut Payun bahwasanya tahun sekarang di tahun 2020 mereka atau Ketut Payun selaku PPK yang baru Jalan Babat Tuban Lamongan mengatakan bahwasanya kami belum kontrak yang long segmen di ruas kami. Dia mengatakan bahwasanya saat ini lagi sedang proses perbaikan. Makanya langsung saja kita ke lokasi apakah memang benar ada perbaikan atau belum. Sahabat-sahabat pasti akan tahu kondisi jalan di wilayah Babat Tuban Lamongan rusak parah. Hancur. Kita telepon ya si Ketut Payun PPK-nya. Ini. Sahabat-sahabat ini, jadi dua PPK dari tahun 2019 dan 2020 tidak mau menerima telepon saya. Jadi mari kita simak, langsung saja kita ke lokasi. Saya start sengaja sore hari ini dari perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mari kita sisir videonya mulai dari perbatasan Jawa Tengah ini menuju Lamongan dan Gresik. Stay ya, jangan kemana-mana. Seperti jalan ambles harus digali sampai ke pondasi dan diganti dengan material baru yang harus sesuai dengan spesifikasi. Bukan hanya cuma ditambal saja sehingga umurnya tidak lama. Pastinya jika demikian mutunya juga tidak sesuai dengan harapan, baik harapan sesuai spesifikasi ataupun secara teknis, yang mana bisa dikategorikan pemborosan uang negara dengan seringnya terjadi dan atau mengalami ambles lagi. Dan seperti kondisi sekarang, banyak aspal yang naik ke median jalan, kerusakan pada tepi perkerasan juga mengalami ambles yang sangat signifikan, bahaya sekali bagi pengendara terutama bagi pengguna roda 2. BPK 4.5 BPPJN 4 Surabaya sebagai pejabat pembuat komitmen pada tahun 2019 menjelaskan kepada pewarta analisa publik.com bahwa preservasi rekonstruksi Jalan Babat Tuban Lamongan dikarenakan banyak ruas jalan tersebut banyak yang rusak. Pihak Satker atau pihak BPK Tuban Babat Lamongan yang memegang amanah jabatan di tahun 2019 menegaskan melalui seluler miliknya. Selamat malam sahabat Abatinde. Hari ini atau malam ini setelah tadi siang atau tadi sore saya Abatinde beserta asisten saya tadi start untuk pengambilan gambar atau video awal melalui ruas jalan batas wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan sahabat-sahabat harus ketahui di samping saya ini adalah aspal. Ini adalah aspal. Ini bukan tanah. Saya duduk di tengah-tengah ruas jalan Lamongan Surabaya pada provinsi Jawa Timur wilayah 2 kilometer 40. Aspal yang seharusnya lekat pada bahu jalan, sahabat-sahabat Abatinde bisa melihat sendiri. Aspalnya naik seperti gunung kembar.
Perlunya sahabat-sahabat Apatindi ketahui bahwasanya proyek di Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Satker P2JN yang mana tahun 2018 paket pekerjaan SBSN senilai 229 miliar. Perlu sahabat-sahabat Apatindi ketahui, dari nilai proyek 229 miliar, harga penawaran pada saat itu senilai 166,9 miliar ditambah 10%. Pengertiannya, anggaran dari 166,9 M ditambah 10%, 229 M itu dimulai pekerjaannya pada awal tahun 2019 dan diakhiri di tahun 2019 bulan Desember. Tapi sahabat-sahabat Apatindi, saat ini kita hidup di tahun 2020. Dari paket preservasi rekonstruksi jalan Tuban-Bapat Lamongan menelan angka 166,9 miliar dalam 1 tahun. Memang pihak penyedia jasa masih dibebani pemeliharaan. Lagi-lagi sahabat Apatindi, opini publik yang saya buat, yang Apatindi buat pada malam hari ini, memang faktanya pihak BPK rekonstruksi atau pihak BPK preservasi rekonstruksi jalan Tuban-Bapat Lamongan ditengarai kerjanya kurang maksimal, ditengarai kerjanya juga acak-acul, carut-marutnya pengguna anggaran. Dan BPK Tuban-Bapat Lamongan pada tahun 2019, Mas Endi, sahabat-sahabat Apatindi sore tadi juga paham, nggak tahu. Mas Endi saya telepon, tidak mau terima telepon saya. Dilanjutkan dengan saya menelpon BPK atau pejabat pembuat komitmen tahun 2020 ini, Mas Ketut Payun juga tidak mau menerima telepon saya. Sahabat Apatindi, jika dalam hal ini BPK atau satuan kerja tutup mata, tidak segera melakukan suatu pemeliharaan preservasi rekonstruksi jalan Tuban-Bapat Lamongan, demikian dampak daripada jalan rusak ini tidak segera diperbaiki atau dinormalisasi, bahwasanya sahabat-sahabat Apatindi, jika terjadi kecelakaan, maka yang bertanggung jawab penuh adalah bukan pihak kepolisian atau pihak lantas, bukan pihak BPK atau pihak Satker. Tidak ada masyarakat terjadi kecelakaan, mungkin dengan luka ringan hingga meninggal dunia, bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Nanti akan saya jelaskan apa dasarnya, apa fungsinya, apa dasar hukumnya. Salam Apatindi, semoga kalian lebih pandai lagi, lebih banyak wawasan lagi dari edukasi yang sudah kami berikan. Salam Apatindi, selamat malam, sampai jumpa, selamat istirahat. Kenapa pada saat ini di kondisi ruas jalan Babat Tuban Lamongan setelah kami kerjakan paketnya yang menghabiskan anggaran sebesar 166,9 miliar ditambah 10%, saat ini kembali mengalami kerusakan yang sangat cukup signifikan. Hal itu dikarenakan dampak dari iklim intensitas hujan yang berkepanjangan sehingga terjadi ditemukan banyak genangan air hujan. Selanjutnya pihak Endi menyatakan bahwa jalan yang rusak pada Babat Tuban Lamongan akibat beban muatan kendaraan yang melebihi tonase atau melebihi kapasitas. Namun saat pewarta analisapublik.com menanyakan perihal teknis,
kepada Endi selaku BPK 4.5 Tuban Babat Lamongan Gresik di Balai Besar Jalan Pelaksanaan Jalan Nasional BPPJN 8 atau BPPJN 4 Surabaya. Ibarat penyakit kondisi jalan di ruas jalan Babat Lamongan setidaknya seperti tumor ganas, seharusnya dilakukan sebuah observasi pengangkatan tumor ganas tersebut, bukan hanya dengan melakukan pemeliharaan tambal sulam saja pada ruas-ruas jalan yang berlubang. Selebihnya harus diangkat penyakit atau tumor ganas tersebut. Seperti halnya kondisi jalan harus dibongkar dengan ketentuan mengganti pondasi jalan. Lanjutnya dilakukan dengan pengecoran jalan. Adapun pertanyaan pewarta analisapublik.com terhadap Endi disinyalir ada dugaan yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut bukanlah PT Konsorindo dengan harga Rp 166,9 miliar yang mana telah ditambahkan sebesar 10%. Pihaknya hanya sebagai atas nama saja, dalam kurung atau dalam tanda kutip pinjam bendera. Melainkan yang mengerjakan adalah pihak PT yang mana mengerjakan ruas pada Jalan Mojokerto sempat viral dengan pemindahan BPK yang bertanggung jawab di wilayah Mojokerto dengan inisial AS, yang mana pekerjaannya tidak sesuai standar paket pekerjaannya sehingga jalan tidak bermutu dan tetap banyak terjadi kerusakan di ruas-ruas jalan. Dalam hal ini BPK Endi selaku BPK 4.5 Tuban Babat Lamongan Gresik di Balai Besar Jalan Pelaksanaan Jalan Nasional BPPJN 8 atau BPPJN 4 Surabaya menegaskan bahwa diminta langsung untuk bertanya kepada Satker P2JN Jatim. Bahkan Endi tidak bisa menjawab dan memang terkesan ada indikasi permainan dalam melaksanakan tugasnya. Menindaklanjuti laporan pewarta analisapublik.com, Kepala BPPJN 8 di Surabaya, Subeki tidak pernah merespon dan terkesan menutup diri. Pembangunan preservasi Jalan Babat Tuban Lamongan beserta perbaikan dan pemeliharaannya yang mana telah menjadi kewenangan BPK 4.5 BPPJN 8 Surabaya, yaitu menyisir Jalan Teuku Umar hingga ruas Jalan Surabaya Semarang di Desa Tunah, Semanding yang merupakan jalan nasional. Adapun titik perbaikannya menjadi perhatian di Jalan Teuku Umar, Jalan Gajah Mada dan Perempatan Kapur beserta di kilometer 40. Ruas Jalan Lamongan aspal hingga naik di atas trotoar atau di atas median jalan. BPK 4.5 di BPPJN 8 Surabaya terkesan tidak mau bertanggung jawab dan berusaha dengan maksimal untuk menyelesaikan perbaikan jalan yang berlubang. Terkesan adanya penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya hingga terjadi pemindahan Dinas PPK 2019 dengan yang menjabat di tahun 2020 saat ini dijabat oleh Ketut Payun, sedangkan Ketut Payun saat dikonfirmasi pihak pewarta analisapublik.com, pihaknya tidak mengetahui secara langsung karena baru menjabat di tahun 2020. Pada juknis yang berbeda, di luar berbicara teknis, hal itu disampaikan oleh Abah Tindik selaku penanggung jawab media Analisa Publik TV, mengatakan dasar hukum soal pemerintah bisa dituntut karena membiarkan jalanan rusak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 24 disebutkan penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalanan yang rusak, yang mana dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Menurut Abah Tendek, penyelenggara jalan itu tergantung jenis jalannya, ada jalan provinsi dan lain-lain, tergantung jalannya. Baru kemudian siapa yang bertanggung jawab pada pemeliharaan jalan tersebut, ungkap Abah Tendek. Yang bertanggung jawab misalnya Kementerian PUPR kalau di jalan nasional, kalau di provinsi atau dinas, kalau di kabupaten kota suku dinas. Jadi ada penanggung jawabnya masing-masing. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 24 ayat 2, jika perbaikan jalan yang rusak belum dapat dilakukan, maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalanan yang rusak. Pemberian tanda atau rambu itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Jika tidak segera memperbaiki jalan sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas, maka pemerintah yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara jalan bisa dikenakan sanksi. Berikut ini sanksi bagi penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak sesuai dengan pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalanan yang rusak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan atau tidak, kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bisa mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 120 juta rupiah. Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000. Dengan banyaknya jalan rusak di jalan nasional hasil realisasi proyek senilai ratusan miliar dari APBN di ruas-ruas jalan nasional pada Provinsi Jawa Timur tidak ditanggapi sama sekali oleh pihak Kepala Balai BPPJN, Balai Besar Jalan Pelaksanaan Jalan Nasional, Subaghi, dari perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Jatim. Anggaran proyek nasional ini mencapai Rp 166,9 miliar ditambah dengan 10% pemenang lelang yaitu PT Citra Prasasti Konsorindo hanyalah sebatas atas nama saja. Indikasinya kuat disinyalir yang mengerjakan adalah PT lain di tahun 2019. Adapun keterangan dari Kabid di pelaksanaan Jalan Nasional BPPJN 8 Surabaya wilayah Tuban, Lamongan, Babat, Gresik, sebut saja Sodeli, menyatakan bahwa preservasi jalan ruas Tuban, Babat, Lamongan, Gresik yang didanai dari SPSN tahun anggaran 2018 hingga 2019 dengan total panjang 88.15 km baru bisa penanganannya tuntas di 8.8 km. Konstruksi rigid pavement atau perkerasan beton, semen dan sisanya pada 79.35 km hanya menjaga dengan menutup lubang-lubang dan perbaikan pada lokasi-lokasi yang terjadi penurunan dan jembul-jembul. Terima kasih. Semoga kedepannya pihak Satker P2JN Jatim beserta beberapa PPK-nya dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pejabat negara hingga tidak merugikan negara dengan pemborosan pemakaian uang negara dan diupayakan kedepannya tidak ada lagi korban laka lantas akibat jalan yang rusak. Abah Tindi TV melaporkan.